Sekali-kali sama adik saya ketemu rambut, terus saya korek-korek ketemu kayak ini. Bawa ke sini, saya kuburkan di sini. Dalam kondisi posisi seperti apa? Duduk. Ini motifnya memang ada rasa cemburu dan memang ada perselingkuhan. Rumah yang berlokasi di Desa Bajeng, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur ini sekarang sudah tak berpenghuni. Kesan angker sangat terasa saat saya berada di dalamnya. Cerita soal ditemukannya mayat perempuan yang terkubur di salah satu kamar rumah ini masih belum sirna dari ingatan warga. Saat itu, seorang pekerja yang hendak merenovasi rumah ini membongkar coran yang berada di dalam kamar. Setelah digali sedalam 1,5 meter, ada pemandangan yang tak wajar dan begitu menyeramkan. Ya, dari dalam lubang coran ditemukan sesosok mayat perempuan yang sudah menjadi tengkorak dengan posisi duduk. Seketika, penemuan kerangka manusia ini pun geger. Aparat kepolisian yang datang pun langsung melakukan olah TKP di rumah milik keluarga Suprio Handono ini. Setelah dilakukan penyelidikan mendalam, jasad wanita yang ditemukan dicor di dalam kamar ini adalah Fitriani, istri Suprio Handono. Suprio yang dicurigai sebagai pelaku pembunuhan akhirnya diburu. Polisi kemudian memburu Suprio hingga ke wilayah Wates, Kediri, Jawa Timur. Selamat siang Pak Kanit, Taruna. Ya, mohon izin melaporkan dan untuk titik objek pelaku sudah kita deteksi, sementara sudah kita cover. Mohon izin untuk segera merapat ke titik saya Sherlock untuk kita lakukan penindakan dan petunjuk. Terima kasih Pak Kanit, 86. Jadi untuk rekan-rekan sudah tetap dipantau untuk target, jangan sampai ada gerakan sampai kita datang di lokasi. Demikian, 86. Ya. 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 Kemudian, langsung melawan. Tidak usah ada perlawanan. Diam. Ya, biasa. Ya, ini copetmu? Ya. Oh ya. Ya.
Satu bukan. Bukan sama ini. Bukan. 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 Bener ya yang bunuh ya? Iya, iya. Bener? Iya. Bener, apa mau yang bunuh? Istri. Istrimu? Iya. Istri sah? Iya. Kapan kejadian kapan itu? Kemarin, Pak. Kemarin kapan? 2 tahun yang lalu. Udah dari tulang kemarin. 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu? Ya, tahun ya. Setelah dilakukan interogasi, Supriyo akhirnya mengakui semua perbuatannya. Setelah dilakukan serangkaian penyelidikan dan olah TKP, kita dapati informasi bahwa terduga pelaku berada di daerah Wonorejo, Wates, Kediri. Pada saat proses penangkapan, tim Resmob tidak ada kendala penangkapannya dan tidak melakukan perlawanan. Kini Supriyo Handono telah ditetapkan sebagai tersangka. Dan polisi masih terus mendalami kasus ini. Kasus kekejaman yang dilakukan oleh Supriyo Handono kepada istrinya Fitriani membuat rasa penasaran saya muncul. Untuk membunuh rasa penasaran, saya mencoba menemui Subagio, orang yang pertama kali menemukan mayat Fitriani. Rupanya rumah ini sudah dijual oleh Supriyo kepada adiknya Domiratul Husna. Dan oleh Domiratul, rumah ini rencananya akan direnovasi. Domiratul kemudian meminta kepada Subagio untuk merenovasinya. Awalnya, Subagio mengira kalau kerangka yang ada di dalam lubang itu adalah tengkorak kambing. Dan ketika diperjelas, akhirnya Subagio yakin kalau tengkorak yang ia temukan adalah tengkorak manusia. Nah ini tadinya saya pertama kali masuk, ini lantai ini rata gini. Lah tapi itu ada kayak apa itu tatu gitu loh. Ya bekas luka kayaknya mau diambil ya itu. Terus saya kan dengar dari si Sugeng bisikin saya, ujarannya krisis dijumuk. Kan ya janggal. Menurut Bapak ya janggal lah. Oke. Lah waktu bongkar itu cor ketebalan segini ya kalau keramik disongkel gini bisa. Akhirnya saya kali-kali sama adik saya itu Roykan itu juga adik saya ipar, itu kakaknya namanya. Akhirnya ketemu rambut, terus habis itu saya korek terus ketemu kayak apa itu gini. Terus korek lagi ketemu kaki, saya suruh ambil, saya kira itu tengkoraknya kambing, ternyata itu masih belum yakin. Akhirnya dikorek-korek lagi, terus di tengkorak ini saya suruh malik gini, nah itu saya foto terus ada orang datang banyak. Ya waktu menemukan itu sudah ada ciri-ciri, kan ada ciri-ciri. Terus adik itu saya suruh samperin sini, anak saya, istri saya. Iki kira-kira ada sapa? Kayak ada Fitri gitu. Kan saya masih belum, karena masih dalam ranah penyidikan, saya sendiri kan nggak berani mengatakan apa adanya gitu. Saya kuburkan di sini. Dalam kondisi posisi seperti apa? Duduk. Duduk. Bapak lemparkan saja gitu? Tidak. Saya anukan pelan-pelan. Kakinya kan di sini. Saya kali-kali sama adik saya ketemu rambut, terus saya korek-korek ketemu kayak ini. Bawa ke sini, saya kuburkan di sini. Dalam kondisi posisi seperti apa? Duduk.
Dan ini motifnya memang ada rasa cemburu dan memang ada perselingkuhan. Ya, pemirsa, kita telah sampai di tempat kejadian perkara yang berlokasi di Desa Bacem, Kecamatan Ponggo, Blitar, Jawa Timur. Kita akan menelusuri tempat ini. Permisi, Pak. Rasa penasaran saya yang begitu kuat untuk bertemu langsung dengan tersangka Supriyo Handono membawa saya kembali ke lokasi kejadian. Kebetulan saat itu ada Supriyo di lokasi kejadian. Saya pun coba bertanya langsung kepada suami keji ini. Ini ruang apa, Pak? Ini dapur. Apa yang terjadi berarti? Saya duduk-duduk di sini, memasak, potong-potong sayur. Lalu istri saya datang dari sana, dari pintu sana, masuk ke sana. Boleh ditunjukkan? Iya, di sini. Ya, di sini. Selesai ngobrol langsung ke ruang ini. Ini Ya, ruang ke apa, sini. Pak? Ini ruang tengah. Ruang tengah, oke. Ruang tengah. Di sini lalu cekcok. Oke. Permasalahan apa, Pak? Masalah keluarga. Mau saya pulangkan ke rumahnya, terus gak mau, terus cekcok. Pokoknya cekcok. Oke. Terus saya cekcok lama, saya gelap mata, saya pukul. Saya kan langsung panik melihat tersungkur di situ. Oke. Istri langsung tidak sadarkan diri? Iya, kejang-kejang. Oh, kejang-kejang dulu. Tangannya sama kakinya. Terus saya cek, sudah nggak bernafas. Oh, berarti dalam sekali pukul, kondisi istri sudah tidak bernafas lagi? Iya. Oke. Lalu apa yang Bapak lakukan? Lalu saya pindah ke sini. Saya pindah ke sini. Istri saya pindah ke sini. Saya punya inisiatif gali lubang di sana. Di sini saya menggali lubang. Ini dalamnya kurang lebih 1,5 meter. Saya kuburkan di sini lagi. Dalam kondisi posisi seperti apa? Duduk. Bapak lemparkan saja gitu? Tidak. Saya anukan pelan-pelan. Kakinya kan di sini. Terus pelan-pelan saya kasih turun. Gitu. Terus saya timbun tanah setengah. Terus saya padatkan. Terus saya timbun penuh. Udah begitu. Terus ini saya tutup, pintunya saya tutup. Terus saya gembok. Rupanya, untuk menggali lubang sedalam 1,5 meter ini, Supriyo membutuhkan waktu selama 4 jam. Perbuatan keji Supriyo terhadap istrinya dilakukan pada Oktober 2021 lalu. Dan selama istrinya terpendam, Supriyo sesekali masuk ke dalam kamar untuk mendoakan sang istri. Jadi sehari-hari Bapak biarkan saja pintu ini tertutup? Iya. Dengan rasa penyesalan setiap harinya? Iya. Jadi saya kalau ingat ya masuk mendoakan. Berarti sesekali Bapak masuk ke dalam untuk mendoakan? Iya. Seberapa sering, Pak? Seminggu sekali? Setiap hari? Atau seperti apa? Kalau yang bulan-bulan pertama ya 1 bulan 2-3 kali. Kalau bulan-bulan maksudnya kalau udah lama ya seingat saya. Lalu apa yang mendasari Supriyo Handono bisa berbuat keji terhadap istri yang sudah memberinya 2 orang anak ini? Saya dapati selingkuh itu di rumah laki-lakinya itu. Berapa lama berarti hubungan antara istri Bapak dengan
mungkin kurang lebih 5 bulan. 5 bulan. Sampai akhirnya Bapak tahu dan Bapak pasrahkan saja. Iya. Kalau pasrah kenapa harus dilakukan tindakan pembunuhan seperti itu, Pak? Karena sudah saya pasrahkan ke sana terus bolak-balik ke sini, saya jadinya ya gimana? Emang istrinya mengganggu Bapak atau seperti apa? Ya tidak mengganggu tapi kan itu di sini ngajak cekcok terus loh, saya jadi iya namanya pikiran terus kayak dimainkan saja. Saya tuh kayak dimainkan, cuma dibuat main-main. Menurut polisi, pembunuhan yang dilakukan oleh Supriyo Handono terjadi secara spontan dan tidak direncanakan. Barang bukti yang Bapak dapatkan apa saja, Pak? Barang bukti yang saya dapatkan adalah ya ada selimut. Nah, ini Mbak. Di dalam ini adalah selimut. Ini barang bukti untuk bungkus. Selimut, terus ini kayu untuk itu madatin itu, setelah dikubur dipadatin pakai ini. Oke. Ya. Baik. Terus ini beberapa kaos. Ini kaos-kaos korban untuk membersihkan kan berlumuran darah waktu itu. Oke. Nah, dibersihkan pakai ini. Nah, terus ini anting. Nah, mana antingnya? Nah, ini ada anting ini. Dan ikat rambut yang dikenakan korban. Iya, sama ikat rambut ini. Jadi awalnya ditemukan adalah ini, anting ini. Dari anting ini kan keluarganya tahu, ini miliknya korban. Nah, ini bukti tanah untuk ngecor. Ini setelah digali, ini salah satu cornya. Dari hasil penyidikan itu terungkap faktanya bahwa memang dia ada sengaja untuk menghilangkan nyawa dengan memukulnya itu. Saya kali-kali sama adik saya ketemu rambut, terus saya korek-korek ketemu kayak ini. Bawa ke sini, saya kuburkan di sini. Dalam kondisi posisi seperti apa? Duduk. Dan ini motifnya memang ada rasa cemburu dan memang ada perselingkuhan. Bertahun-tahun menikah dan dikaruniai 2 orang anak, rumah tangga Supriyo Handono dan Fitriani akhirnya kandas dengan cara yang sangat tragis. Fitriani mendua, Supriyo pun meradang. Peristiwa pembunuhan itu akhirnya terjadi. Pembunuhan yang dilakukan oleh Supriyo Handono pada Oktober 2021 lalu dilakukan saat kedua anaknya sedang bermain di luar. Dan selama istrinya dipendam di dalam kamar, Supriyo selalu beralasan kepada 2 anaknya ketika mereka menanyakan keberadaan sang ibu. Kita akan langsung mendalami bagaimana sebetulnya kasus pembunuhan suami tega bunuh istri hingga dicor di Desa Bacem, Kecamatan Ponggok, Blitar, Jawa Timur di Polres Blitar Kota. Untuk melengkapi kepingan cerita ini, saya kemudian menemui Kapolres Blitar Kota AKBP Danang Setio Pambudi. Kapolres pun memperjelas motif dari kasus pembunuhan ini. Motif dari pembunuhan suami bisa tega membunuh istrinya sendiri apa Pak dari pemeriksaan? Kenapa ada sampai terjadi pembunuhan ini? Ada beberapa motif yang kita temukan, kita analisa, kemudian hasil pemeriksaan ketika pelaku sudah kita amankan, dilakukan penyidikan, itu kita simpulkan bahwa ini motifnya memang ada rasa cemburu dan memang ada perselingkuhan. Berawal dari sekitar bulan Oktober 2021 itu kan ada perselisihan antara suami istri, di mana istri
istrinya ini punya pria lain. Kemudian kalau dari pengakuan dan hasil pemeriksaan itu suami ini udah rela melepaskan. Cuman kemudian bulan Oktober itu 2021 itu istrinya pulang ke rumah. Nah, ada cekcok di sana dan ini karena suaminya ini marah, jadi masih kesel, terjadilah pemukulan dan akhirnya meninggal dunia. Akibat perbuatannya, Supriyo Handono pun terancam hukuman berat. Kemarin dari awal sudah ditetapkan pasal 338, pasal pembunuhan. Ini sengaja atau tidak sengaja, memang itu dari hasil penyidikan itu terungkap faktanya bahwa memang dia ada sengaja untuk menghilangkan nyawa dengan memukulnya itu. Tapi nanti semua itu fakta-fakta akan kita sampaikan dalam berkas perkara dan kita sudah koordinasi dengan jaksa penuntut umum untuk pemenuhan unsur pasal yang kita tersangkakan, yaitu pasal 338 dari pembunuhan. Mudah-mudahan nanti bisa prosesnya berjalan dengan baik dan nanti akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Kini, Fitriani telah dimakamkan secara layak. Jalan hidup wanita beranak dua asal Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara ini begitu tragis. Terbunuh karena telah mengkhianati cinta sejati sang suami.